Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update kondisi ayam 100 ekor. Kondisi saat ini, kondisinya seperti ini teman-teman. Sudah tanpa pemanas dan juga kita pasang los panjang. Jadi nanti kita sekat di bagian tengah teman-teman ya, kita bagi yang sebelah kiri 50 ekor, yang sebelah kanan 50 ekor. Ayam sekarang berumur, kita lihat teman-teman ya. Oke, kita lihat ayam ini sekarang berumur 29 hari ya. Tepatnya ini tanggal 27 Juli 2025, umur 29 hari, hari Minggu. Dan ini saatnya kita gumboro B ya, dengan sistem cekok. Harusnya kemarin tanggal 28 ya, tapi ini kita mundur 1 hari. Tidak jadi masalah teman-teman ya, maju mundur tidak jadi masalah. Yang penting antar hari dengan vaksin sebelumnya atau setelahnya itu tidak sangat mepet teman-teman ya. Terus untuk minum, ini hari tadi kita kasih Vita Stress. Untuk pakan kurang lebih sudah habis 1 sak ya, dan ini udah buka lagi pakan berikutnya. Saya menggunakan Pardok DOC, pakai Par DOC. Harusnya sebenarnya kalau mengikuti aturan ini sudah masuk ke Par S ya, di tingkat di atasnya. Sebelumnya kita pakai 511, sekarang kita pakai Par DOC. Harganya lebih murah teman-teman ya daripada 511. Par DOC punyanya Confit. Dan untuk kebutuhan minumnya kurang lebih ya 7 liter per hari ya, 7 liter per hari. Ini kita akan melakukan vaksin gumboro B. Untuk berat kurang lebih ya kita usahakan bisa mencapai 267 sampai 283 gram per ekor. Dan insya Allah minggu depan kita harusnya ayam ini udah 356 sampai 378 gram per ekor. Dan ayam kita untuk tempat pakan tidak kita beri yang tengah ya teman-teman ya. Kita tidak pakai galon, kita pergunakan paralon yang di samping. Jadi sistemnya seperti itu teman-teman. Jadi ayam sudah makan sesuai dengan kebutuhan dan kita siapkan di pinggir teman-teman. Terus untuk kondisi kandang, ini siang hari pukul 1 siang teman-teman. Untuk alas sudah saya bersihkan semua tanpa alas. Yang ini masih ada sisa alas karena terkadang memang kalau kita terlalu lama tidak segera dilepas sampai kertas alasnya itu rusak, biasanya agak susah untuk dibersihkan teman-teman ya. Kalau teman-teman telaten ini bisa dibersihkan ya pelan-pelan, atau dibiarkan saja, nanti lama-kelamaan oleh ayam itu dicakar-cakar ya, dicekeri, itu nanti biasanya lepas sendiri. Kalau yang terlalu berat ya tidak lepas, tapi insya Allah tidak menjadi masalah karena untuk yang bagian bawah sudah berlubang dan kotoran bisa turun ke bawah. Untuk pakan kondisinya seperti ini. Par DOC, Pardok, butirannya lembut ya, masih lembut ya. Insya Allah nanti habis 1 sak ini kita ganti dengan tahap berikutnya, kita menggunakan Par S. Untuk temperatur umur 25 hari kemarin kita sudah lepas pemanas ya. Maaf, bukan lepas pemanas, tapi sudah tidak saya tutup lagi bagian atasnya. Perlahan ya, bagian bawah sudah lama-kelamaan udah terbuka sendiri. Terus bagian atasnya saya buka total, pemanas tetap tapi settingan sesuai settingan awal. Ternyata dengan kondisi ayam udah semakin besar, temperatur di dalam kandang juga meningkat teman-teman ya. Itu disebabkan karena ayam itu sendiri kan menimbulkan atau
memiliki panas tubuh. Jadi di dalam kandang itu sudah anget ya, meskipun di luar itu temperaturnya kurang lebih ya 23 derajat Celcius di malam hari ya, tapi ini ayam udah aman, di dalam kandang udah anget ya, itu terbukti udah saya pakai temperatur aman. Dan untuk bagian sisi kanan, karena ini tadi udah saya bersihkan, cenderung lebih bersih untuk alasnya teman-teman, alasnya lebih bersih, lebih nyaman. Ayam juga santai-santai juga ini siang hari, tidak kedinginan. Alhamdulillah untuk jumlah ayam utuh teman-teman ya, utuh 102 ekor. Mudah-mudahan nyampe nanti produksi dan seterusnya tetap utuh teman-teman, mudah-mudahan saja. Untuk minum kita pakai Vitastress kemarin dan hari ini, nanti kita melakukan vaksin gumboro. Dengan cara seperti apa? Sistemnya adalah sistem cekok. Kita geser seperti biasa, kita geser, insya Allah nanti kita geser ke ujung sana, kita beri pembatas supaya tidak loncat ke sebelah kiri, dan kita ambil satu persatu, kita cekok ya, kita tetes pada mulut ayam. Oke. Untuk kebersihan kandang silakan teman-teman atur sendiri ya. Kalau saya seperti ini masih ada kotoran yang belum saya buang ya. Ini kertas yang bercampur dengan kotoran, teman-teman bisa buang mungkin sedikit-sedikit ke TPA ya, tempat pembuangan air akhir ya. Terus kemudian bisa juga dibakar teman-teman. Nah, gitu. Oke, terserah teman-teman gimana sistem pembuangannya. Kalau dibakar tentunya memang timbul polusi, karena memang untuk pembakaran tersebut kan tidak langsung habis, agak perlahan. Oke, sekarang kita persiapkan untuk vaksin hari ini teman-teman. Oke, kita siapkan. Baik, ini teman-teman untuk vaksinnya ya, kita pakai vaksin gumboro B seperti ini. Nah, vaksinnya seperti ini, vaksin gumboro B. Ini saya belikan yang dosis 500 karena mau cari yang dosis 100 ekor tidak ada ya untuk vaksin gumboro B. Tidak tahu apakah memang yang tidak ada itu di tokonya atau memang dari pabrikan memang tidak membuat atau tidak memproduksi yang dosis 100, saya kurang tahu. Cuman ini selisihnya tidak banyak teman-teman. Biasanya kalau yang kemarin itu vaksin hanya belasan ya, atau 18 atau berapa gitu. Kalau yang ini 35 ya cuman selisih sedikit ya, untuk nominal jumlah ayam sedikit ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Terus diusahakan teman-teman kalau seperti ini beli vaksin ini jangan online teman-teman ya, karena kalau online biasanya pengantarannya saya khawatir tidak baik ya untuk merawat kondisi temperatur atau merawat vaksin itu sendiri ya, karena ini harusnya penyimpanannya adalah di freezer teman-teman ya. Oke, karena ini bentuknya serbuk kapsul. Untuk yang ini untuk apa, untuk pelarutnya ini penyimpanannya di luar nggak apa-apa, ini nggak jadi masalah. Oke, berikutnya biasanya waktu beli kita dibawakan es batu ya, supaya waktu kita bawa suhunya tidak terpengaruh paparan tinggi, suhu tinggi. Dan sekarang saatnya kita untuk mencampurnya. Seperti biasa pencampurannya seperti ini teman-teman.
Dan ini udah siap teman-teman ya, udah siap kita tetes di mulut ya. Biasanya teman-teman itu kalau vaksin ini disertakan seperti ini teman-teman, supaya terjaga dari sinar matahari. Nah gitu, cuman teman-teman bisa fleksibel lah, terserah, yang penting tidak terpapar langsung dengan sinar matahari sehingga menyebabkan temperatur vaksin itu sendiri sangat tinggi kan gitu. Terus setelah tercampur seperti ini, menurut aturannya adalah 2 jam itu harus habis teman-teman, atau harus kita udah selesai vaksinnya kan gitu. Baik, itu teman-teman untuk proses pencampurannya, dan kita lihat untuk kondisi ayamnya. Nah, untuk kondisi ayamnya itu sendiri sudah saya persiapkan teman-teman, sudah saya geser ke ujung sini. Teman-teman bisa perkirakan bagaimana saat kita megang atau mengambil ayam itu gampang, karena ini prosesnya agak lebih susah ya, karena kondisi ayamnya udah agak besar. Jadi dia bisa meloncat. Teman-teman bisa langsung ambil di seperti ini, atau teman-teman bisa memanfaatkan tempat seperti yang biasa saya lakukan. Bisa menggunakan tempat seperti ini, tapi ini terlalu pendek kelihatannya teman-teman. Kalau terlalu pendek biasanya bisa loncat ayam, nanti khawatir ayam kita terlepas. Makanya saya pakai timba atau yang agak besar. Prosesnya seperti biasa, nanti kita masukkan timba di sini, baru kemudian kita tetes satu persatu. Untuk langsung saja teman-teman kita persiapkan ya. Untuk kepadatannya teman-teman harus diperkirakan ya, supaya ayam tidak terlalu kepanasan atau bertumpuk. Meskipun seperti ini juga sudah kepanasan ya, karena mulutnya udah buka-buka seperti itu ya, mangap-mangap ya. Makanya kita harus cepat-cepat. Oke, langsung kita persiapkan. Teman-teman, untuk prosesnya kita ambil satu persatu dan kita tetes di bagian dalam mulut. Satu tetes, 2 boleh. Atau teman-teman bisa ngambil langsung seperti ini ya. Itu juga bisa, jadi bebas. Kalau memungkinkan di sini nggak apa-apa, tapi nanti kalau jumlahnya udah sedikit biasanya kita kerepotan megang. Makanya saya selalu siapkan di Alhamdulillah proses vaksinasi udah selesai teman-teman, dan ini
anak ayam udah berjejer makan. Ini masih berkumpul di sana dan ini masih kosong karena ini tadi baru saja saya buka sekatnya ya. Nanti kalau udah merata ya, tempatnya udah merata, kita usahakan kita sekat ya, supaya ayam itu tidak bergerumbul di satu sisi saja ya, untuk mencegah atau menghindari ayam bertumpuk di saat mungkin kaget atau lampu mati ya. Kalau bertumpuk karena kaget atau lampu mati, bisa jadi ayam resikonya adalah kematian ya, utamanya yang bagian bawah yang penyet ya, yang bertumpuk yang bagian bawah itu biasanya kalah ya atau mati. Makanya untuk menghindari itu bila perlu kita sekat ya, kita sekat bagian tengah, atau mungkin teman-teman bisa kita bagi 3 atau bahkan kita bagi 4 teman-teman. Itu lebih efisien dan jatah makannya akan tidak berebut teman-teman. Meskipun kita sudah siapkan cukup panjang ya ini tempat makannya. Jadi kita usahakan untuk tempat makan itu selalu tersedia, tidak berebut dan tidak ada ayam yang kalah bersaing dalam minum ataupun makan. Karena kalau kalah dalam bersaing makan atau minum, otomatis ayam tersebut akan mengalami pertumbuhan yang kurang baik teman-teman dibandingkan teman-teman yang lainnya, dibandingkan ayam yang lainnya. Baik teman-teman, itu saja untuk review perkembangan ayam yang 100 ekor ini yang sudah kita lakukan sampai sampai vaksin Gumboro B teman-teman. Yang umur ayam ini tadi kita cek 29 hari, umur ayam 29 hari, dan kondisi ayam terakhir seperti teman-teman lihat ini sehat, alhamdulillah. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan juga pastikan klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan dari video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.